Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anda selalu sehat ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang pengendalian bahaya. Nah, mungkin Anda sekalian akan paham dan tahu ya tentang pengendalian bahaya ini apa sih ya. Baik, saya akan jelaskan secara rinci ya di mana pengendalian bahaya di tempat kerja itu bukti otentiknya apa. Nah, kita tahu bahwa bahaya itu ada berbagai macam tentang baik itu fisik ya kan, baik itu biologi, kimia, ya, psikososial dan ergonomik dan sebagainya. Nah, untuk itu kita harus paham dari sekian banyak bahaya yang akan terjadi di tempat kerja tadi gitu ya. Baik, pada prinsipnya pengendalian itu adalah bagaimana kita menurunkan yang namanya bahaya. Bukan menghilangkan tapi menurunkan bahaya supaya tidak menjadikan efek suatu penyakit akibat kerja. Hal-hal yang perlu kita pahami ada namanya hierarki pengendalian. Ya. Nah, kalau kita lihat pengendalian ini ada dilakukan beberapa hierarki pengendalian ini mulai dari jenisnya adalah eliminasi, substitution, engineering ya kan? Kemudian ada lagi yang kaitannya administrasi, kemudian ada lagi satunya adalah menggunakan APD sebagai alternatif terakhir. Nah, kita bahas kaitannya pengendalian yang sifatnya berupa eliminasi. Nah, contoh eliminasi itu adalah menghilangkan. Ya. Nah, artinya menghilangkan itu faktor bahayanya. Ya, misalkan nih ada mesin di mana mesin itu menghasilkan bahaya. Nah, tanpa mengurangi fungsi di dalam mesin tadi supaya tetap bisa berjalan dan efektif. Ya, menghilangkannya atau melihatnya supaya ya dihilangkan sesuai dengan bahayanya tadi. Yang kedua adalah substitution. Nah, substitution adalah mengganti. Nah, artinya di sini hal-hal yang memang bisa diganti terhadap sumber bahaya itu tadi ya kita ganti, tapi tidak menutup kemungkinan melihat juga dari kos biaya yang ada gitu. Ya, substitusi ini artinya supaya bisa mengurangi adanya bahaya gitu. Yang ketiga adalah engineering. Nah, inilah engineering ini biasa kita pakai di dalam teknik-teknik yang kaitannya seperti kayak safety guard, ya, pelindung mesin. Nah, misalkan ada nih ya alat-alat atau sumber mesin itu di mana menggunakan sirkuler ya, artinya yang bergerak yang cukup cepat. Nah, itu supaya tidak terkena orang itu di mesin itu maka diberi penghalang namanya safety guard tadi atau pelindung. Contoh di rumah tangga itu misalkan ya kayak gerinda. Nah, gerinda itu alatnya adalah dia berputarnya cukup kencang. Nah, untuk perputaran itu harus dilindungi dengan penutup namanya safety guard itu tadi. Oke ya. Baik, yang berikutnya adalah rotasi ya secara administratif. Nah, saya kira ini banyak hal yang kaitannya kalau kita pandang kaitan administrasi ini, misalkan nih ada suatu tempat di mana tempat itu menghasilkan bahaya. Nah, orangnya itu bekerjanya di tempat itu. Nah, sehingga orang itu harus dirotasikan supaya tidak terkena terus-menerus tentang bahaya tadi. Makanya ada shift kerja, ada rotasi kerja, ada replacement work ya kerja. Nah, itu yang perlu dibutuhkan untuk melakukan administrasi. Yang berikutnya adalah alternatif penggunaan APD. Nah, semua yang tadi tahapan tadi hierarki pengendalian kalau sudah memenuhi syarat di bawah nilai ambang batas maka tanpa menggunakan APD. Ingat ya, tanpa menggunakan APD. Tapi kalau memungkinkan semua tidak bisa dilakukan, maka alternatifnya adalah penggunaan APD. Ya, baik, saya kira itu garis besar dari dalam pengendalian ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita berikut nanti akan membahas lebih jauh lagi tentang materi HI. Ya, baik, saya kira itu aja. Terima kasih atas Anda bisa menonton di dalam perkuliahan ini dan insya Allah bisa berlanjut. Dan ingat, salam sehat, salam safety, salam bahagia dan selalu sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.